This is a lobster. Ini adalah karapaksnya. Cuma karapaks, bukan aslinya atau cangkangnya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih tetap stay di channel Aksa Kata. Banggona Arikoto Sahur. Oke, jadi bahasa yang saya sebutkan tadi bukan bahasa Jepang, melainkan bahasa Tolaki, yang artinya saudara, apakah sudah sahur? Mohon maaf karena posisinya sekarang saya baru sahur. Kemudian saya akan membahas mengenai keramba. Apa saja yang kita akan bahas di dalamnya. Tapi sebelum kita masuk ke pembahasan, kita masuk dulu. Oke teman-teman, sebelum masuk ke pertanyaan inti, jangan lupa stay at home. Saya saranin stay at home, kita mengikuti anjuran pemerintah untuk menghindari dari COVID-19 dan selalu memakai masker. Dan juga teman-teman jangan henti-hentinya dukung channel saya Aksa Kata. Subscribe men, subscribe. Sorry ada suara ayam, karena memang saya juga hobi pelihara ayam. Tolong di subscribe, dukung channel Aksa Kata. Saya akan beri sesuatu yang menarik. Jadi keramba itu adalah tempat kita melakukan suatu kegiatan budidaya. Salah satunya budidaya perairan, di mana keramba itu atau sering dikenal di masyarakat itu adalah keramba jaring apung, KJA. Yakni untuk melakukan pembenihan ataupun pembesaran. Dimana kita tahu bahwa pembenihan sendiri itu kita budidaya organisme saat dewasa, kemudian masuk musim kawin, kita beri perlakuan, kemudian kita kawinkan, bertelur, kemudian menghasilkan benih. Dengan begitu kita juga menghasilkan pundi-pundi rupiah. Salah satu tujuan utamanya kan adalah kita membangun bisnis di dunia perikanan. Tapi untuk pembesaran sendiri, dia hanya fokus untuk membesarkan kemudian dijual. Ada beberapa jenis keramba. Tadi bocorannya yang pertanyaan pertama. Jenis keramba itu menjadi 3. Salah satunya itu, jadi saya sebenarnya bukan salah satunya, tapi saya akan sebutkan. Yang pertama, keramba tradisional. Keramba tradisional itu dia masih menggunakan alat yang memang sangat tradisional. Seperti apa? Bambu. Kemudian kita beralih ke yang semi tradisional. Semi tradisional dia itu sudah menggunakan drum. Mungkin teman-teman tahu, yang tinggal di kepulauan pasti pernah lihat, dia sudah menggunakan kayu yang tahan lama. Kemudian untuk pelampungnya sendiri adalah drum. Mereka desain sehingga menjadi bagus untuk digunakan, apalagi untuk dipasangkan jaringnya. Kalau keramba modern dia sudah menggunakan alat aquatek. Kenapa aquatek? Yang pertama tujuannya mereka membangun salah satu sarana tersebut untuk membudidaya organisme perairan itu di bagian laut yang berarus deras atau kencang, supaya kan kalau bambu kita taruh di luar kemudian tidak kencang dihempas ombak, selesai, tamat organisme budidayanya kita ikut lari, kemudian gagal, kita rugi. Kalau Anda rugi, siapa yang mau budidaya? Kemudian dari 3 tersebut
memang semakin tahun mereka melakukan uji, melakukan tes untuk mendapatkan suatu inovasi baru untuk memudahkan sektor industri perikanan agar lebih maju. Itu. Yang pertama, keramba jaring tancap. Di mana keramba jaring tancap itu digunakan atau posisi yang baik itu adalah paling surut air terendah. Ini recommended daripada ahli pakar di perikanan. Kebetulan ada senior saya memberi token bocorannya. Dan alhamdulillah itu salah satu ilmu yang bermanfaat bagi teman-teman. Kemudian ketika misalnya terjadi pasang, kita harus menutup jaring yang di atasnya itu, kita harus jaring kembali atau ikat atau menjahitnya kembali. Yang penting wadahnya itu tertutup sehingga organisme tidak lari. Kalau organisme Anda yang dibudidaya lepas, kemudian Anda rugi, saya tidak tanggung jawab. Tapi saran itu tutup. Dan untuk keramba jaring apung kan sudah teman-teman ketahui pasti mengapung. Oke, memang benar dia mengapung. Dia yang tadi saya katakan ditempatkan di untuk kondisinya saat ini, saya kan berada di Desa Tapulaga, Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara. Jadi di sini ada yang semi tradisional dan yang modern. Untuk semi tradisional dan modernnya itu berdekatan, kemudian ditempatkan di bagian kedalaman 5-7 meter. Jadi keramba jaring apung itu dengan bahan dan alat yang memadai untuk menghindari dari adanya keramba jaring apung atau KJA tersebut pergi mengikuti arus atau terbawa arus, rusak atau bagaimana, diberi pemerat dengan tali yang besar ukuran segini. Ada ukuran talinya yang khusus untuk karamba. Dia diberi pemerat semencor atau benda-benda lainnya. Itu menghindari dari namanya karamba terbawa arus. Itu sehingga apa yang kita budidaya di dalam juga tidak terganggu. Kemudian dipasangi jaring ke bawah, tak sampai ke dasar. Dan setelah itu dia diberilah jaring internalnya yang di dalam yang sudah dipetak-petakan untuk dibudidaya organisme-organisme tertentu saja. Ini menarik. Organisme apa saja yang memang bisa atau dominan dibudidaya oleh masyarakat pesisir ketika mempunyai karamba jaring tancap. Yang bisa dibudidaya itu adalah teripang pasir, kemudian kepiting rajungan atau kepiting bakau, dan spong. Jadi dia berada di dasar perairan, fungsinya untuk memfilter air laut, mengambil nutrien dari laut. Sebenarnya karamba jaring tancap itu bisa dibudidaya untuk seluruh jenis ikan yang ada di karamba jaring apung. Namun yang saya katakan tadi sebelumnya, kita harus menutup di atasnya supaya organisme tidak lari. Dan untuk keramba jaring apung sendiri, dia itu seperti yang di lokasi saya sekarang, sering saya memberi makan organisme yang dibudidaya seperti penyu bisa, kemudian lobster bisa, jenis ikan karang bisa, kemudian bisa juga ikan yang sering migrasi, teman-teman. Ikan yang sering migrasi. Yang saya maksud ikan yang sering migrasi itu seperti ikan cakalang atau ikan tuna, dia kan migrasi. Jadi bisa dibudidaya dengan wadahnya disesuaikan dengan habitat. Sebenarnya begini, wadah tersebut dibuat untuk mereplikasi daripada habitat yang sesuai di alamnya.
Jadi itu teman-teman. Oke guys, terima kasih telah menonton channel saya. Dan jangan lupa lagi subscribe. Terima kasih dari saya. Aksa kata mau tidur dulu. Mau ngantuk lah.